kita. Video kali ini mau menyambung rangkaian seri pasta gigi yang sudah berlangsung 4 episode di Instagramnya Diva. Nah, di episode kelima ini kita akan sama-sama membuat pasta gigi, baik yang do it yourself yang bahannya gampang banget bisa ditemukan di rumah, maupun juga yang agak sedikit complicated. Mungkin buat yang sudah terbiasa membuat seperti ini gitu, do it yourself yang agak expert dikit gitu, mungkin sudah agak biasa ya melihat dan mendengar bahan-bahannya nanti gitu. Oh ya, nanti akan ada slide-nya ya gitu, maksudnya akan ada penjelasan singkat gitu, ini apa aja gitu, tapi nanti akan saya sebutkan juga dan kita berkenalan dulu dengan bahan-bahannya gitu. Oke, yuk langsung aja. Nah, kita langsung perkenalan ke bahan-bahan penyusun pasta gigi ya. Sebelum itu aku mau reminder dikit. Biasanya bahan penyusun pasta gigi itu tentu ada bahan aktifnya seperti fluoride dan juga therapeutic ingredients selain fluoride. Misalnya kayak charcoal, kan udah pernah kita bahas juga ya di video 3 ya kalau nggak salah gitu. Lalu bisa juga plant extract, atau kalau di sini kita akan menggunakan essential oil gitu. Nah, selain itu tentu ada yang namanya bahan abrasif. Bahan abrasif itu merupakan penyusun utama dari pasta gigi. Dia fungsinya untuk membersihkan, memoles permukaan pasta gigi. Yang sering digunakan adalah natrium bikarbonat, kalsium karbonat, kalsium sulfat, kalsium bikarbonat. Kita kasih contoh ya. Nah, ini gampang banget. Nah, ini tuh untuk yang DIY nih, dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja. Ini ada mereknya ya. Intinya soda kue lah, kan terlihat tuh ya, natrium bikarbonat. Nah, natrium bikarbonat itu adalah salah satu bahan abrasif untuk membersihkan gigi kita gitu. Nah, yang untuk agak expertnya dikit, kita di sini akan menggunakan kalsium bikarbonat. Beda-beda tipis ya, itu natrium nih, kalsium sebenarnya. Terus abis itu ada juga yang namanya humectant. Humectant itu dia bersifat melembabkan, mencegah penguapan air dan mempertahankan kelembapan pasta gigi. Ini kita back ke episode 1 ya. Episode 1 tuh kita udah bahas tuh apa-apa aja sih. Ini istilahnya kayak mengingat kembali gitu. Nah, di sini kita humectantnya menggunakan 2 macam. Pertama vegetable glycerin dan juga sorbitol powder. Nah, si sorbitol ini punya 2 fungsi. Selain sebagai humectant atau pelembab, dia juga berfungsi sebagai perasa. Nanti yang bikin dia ada rasa manis gitu. Nah, karena udah ngomongin perasa, kita lanjut aja sekalian. Perasanya juga kita ada dari 2 essential oil ini. Ini semua pakai merek ya, karena saya pakai apa yang saya punya. Merek nggak usah diikutin, yang penting essential oilnya. Kita di sini akan menggunakan peppermint essential oil dan clove essential oil sebagai perasa ya, baik rasa manis, baik aroma gitu. Lalu selanjutnya ada surfaktan. Surfaktan itu tuh kalau yang awam tuh ngertinya deterjen gitu ya. Kan selalu bilang yang saya mau yang nggak ada deterjennya gitu. Sebenarnya deterjen itu ada yang green, dalam tanda kutip green ya. Maksudnya tidak semua deterjen itu jahat gitu kan. Deterjen yang kita ketahui jahat itu ada SLS kan gitu. Nah, deterjen yang kita gunakan adalah golongan betain. Di sini kita menggunakan cocobetain. Nah, jadi deterjen ini atau kita menyebutnya itu surfaktan adalah bahan yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan dan melonggarkan ikatan kotoran dengan gigi sehingga membantu jadi lebih bersih gitu kalau kita sikatan gitu ya. Nah, kita gunakan cocobetain karena dia lebih ramah lingkungan dan juga tidak less iritasi gitu. Nah, bahan selanjutnya adalah thickener. Kita menggunakan santan gum. Nggak segini banyak ya, ini bahannya aja gitu, nanti ada takarannya kok, ada formulanya kok gitu ya. Thickener itu gunanya sebagai pengental, dari namanya juga udah thick gitu ya, dia mengental dan mengikat semua bahan
juga memberi tekstur pada pasta gigi. Contohnya dia ada santan gum yang kita pakai, dia ada juga karagenan, ada akasia gum, banyak gitu jenisnya. Kita pakainya santan gum. Lalu ada preservatif. Preservatif itu adalah pengawet. Nah, orang-orang itu taunya pengawet itu apa ya namanya, paraben gitu kan. Makanya kita mencari pasta gigi yang paraben free. Yes, yang free parabennya, bukan preservatif free. Karena kalau preservatif free, ibarat kata nih ya, kita bikin adonan kue, terus kita taruh aja di ruang terbuka, busuk nggak? Jamuran nggak? Timbul bakteri nggak? Sama konsepnya, kita membuat sesuatu DIY, nggak ada pengawetnya, busuk nggak tuh? Ibaratnya tuh adonan kita tuh berjamur nggak tuh nanti? Jadi kumpulan bakteri nggak gitu? Nah, di sini kita pakai pengawetnya namanya sodium benzoat. Itu relatif lebih aman gitu. Lalu apalagi ya? Kayaknya kalau bahan-bahan udah segitu. Nah, kita nanti perkenalan sama alat ya. Oh ya, tambahan ya sebelum kita itu ini ada satu bahan lagi di sini, menggunakan virgin coconut oil, atau kalau di rumah adanya minyak goreng ya mangga, tapi tentu lebih baik kalau kita punya coconut oil, olive oil atau apa, tapi bukan yang buat menggoreng gitu, yang biasa buat pijet gitu juga kayaknya masih nggak apa-apa gitu. Nah, tapi ini digunakannya untuk nanti yang DIY, resep DIY yang sama soda kue begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke alat ya. Nah, kita menggunakan alat apa aja nih gitu ya. Kita pastinya harus menggunakan timbangan. Timbangan ini timbangan dengan 20 di belakang koma. Kalau orang kita nyebutnya timbangan emas ya biasanya ya. Nah tuh, ini karena ada AC emang suka gini kadang. 20 di belakang koma ya. Lalu beaker glass atau mangkok stainless, ini bentuknya seperti ini, mangkok-mangkok kaca. Kebetulan nggak ada mangkok stainless. Ini mangkok plastik sebenarnya nggak boleh ya, cuman kan karena ini DIY mungkin yang ngelihat pengen kepo, tapi sebaiknya sih beli ya beaker kaca atau mangkok stainless. Lalu kemasan untuk naruhnya, ini botol ini tuh saya pilih apa yang ada di rumah saya aja. Ini botol baru, udah dicuci dan udah disterilkan. Semua alat-alat harus dicuci dan disterilkan dulu ya. Nah, ini tuh saya pilih yang gampang dipencet aja karena kita kan membuat pasta gigi kan gitu. Cuman ini ukuran 30 ml. Sedangkan pasta gigi yang kita buat kurang lebih 50 ml. Jadi pasti sisa. Aku bawa 2 sih gitu. Nah, terus habis itu sarung tangan, karena kita harus mengerjakan ini GMP ya, Good Manufacturing Practice gitu, jadi steril gitu ya. Sarung tangan, masker supaya tidak terkontaminasi oleh udara kita bernafas, saliva, droplet karena sekarang zaman COVID ya, tahu dong ya, udah mulai pada ngerti ya istilah droplet. Lalu abis itu pengaduknya bisa sendok stainless ataupun rod kaca kayak gini gitu. Tutup kepala karena saya berjilbab, jadi tidak menggunakan tutup kepala lagi ya, sama alkohol untuk sterilisasi. Nah, ini tuh gunanya nanti sebelum dipakai alat-alatnya walaupun sudah dicuci, tetap kita semprotin alkohol lagi gitu supaya lebih yakin, lebih bersih lagi. Nah, sebelum kita mulai formula ngaduk-ngaduknya, jadi ini tadi udah saya timbang dulu biar lebih singkat. Cara nimbang ya taruh di timbangan, terus abis itu ter biar 0, abis itu masukin bahannya ya. Nah, kita sebut ada 4 fase A, B, C, D, E. Fase pertama itu adalah ini air destilasi, ini sodium benzoat, lalu ini gliserin, tuh ya kelihatan ya, sama santan gum. Nah, nanti fase keduanya ada gliserin lagi sama sorbitol. Fase ketiga si sodium bikarbonat, kalsium bikarbonat, sama nanti fase keempatnya dituang langsung aja ke dalam sini si cocobetain sama essential oilnya. Gitu. Nah, sekarang mari kita mulai mencampur.
yang air destilasi, yang air kita campur sama si sodium benzoatnya. Kita masukin aja, lalu kita aduk. Nah, dia karena ini agak cepat dissolve-nya, jadi kita ke yang susah dissolve dulu aja. Yang susah dissolve itu, ini kita campur si gum atau pengentalnya ke dalam gliserin. Ini tuh kita ngaduknya sampai tidak ada bubuk lagi ya yang tertinggal ya, jadi rata, aduk sampai tidak ada. Bentar, ini karena belakangnya kayu warnanya mirip ya. Pokoknya sampai benar-benar si gumnya itu benar-benar dissolve, nyampur sama ininya, sama gliserinnya. Lalu sementara itu ini yang campur air destilasi tadi sudah tercampur ya, tanpa perlu diaduk ya. Kita bisa memasukkan gliserinnya ke dalam situ, bisa dengan alat bantu lain. Di sini ada sendok, bisa di jadi gunanya si gliserin ini sama santan gum ini dia untuk supaya membuat konsistensinya nanti jadi kental ya. Bisa kita lanjutkan mengaduknya dengan oten tadi. Ini bisa kita tuangkan sedikit. Oh, usah. Ini udah kental kok. Terlihat ya perbedaannya setelah si gumnya tadi masuk, dia bentuknya jadi lebih kental kayak ingus. Jadi dia mengentalkan air. Airnya kan tadi air aja tuh, kalau dikasih pengentalnya dia jadi kayak gini bentuknya. Jadi kalau masih ada bisa kita lagi. Oke, nah di wadah yang lain kita campurkan sorbitol sama gliserin. Nah, ini juga perlu bantuan sendok ya. Nah, ini kita aduk pakai sendoknya aja. Ini akan lebih lama sih ininya, apa namanya, homogennya. Kita aduk sampai homogen. Dia karena di gliserin dia nggak bisa dissolve kayak di air ya. Saya pastikan aja sorbitolnya tadi sudah bergabung sama gliserinnya, jadi nggak ada yang masih kering sendirian gitu. Kita bisa pakai nah, ini nanti kalau udah semua kita campurkan ke fase A tadi, ini fase B. Nah, ketika sorbitol sama gliserinnya bercampur sama
glycerin fase A tadi yang pertama, dia jadi lebih encer lagi ya. Kan tadi yang fase A tadi kan udah kental tuh ya, sekarang dia lebih encer lagi, kembali lebih encer dibanding yang pertama tadi. Ya. Nah sebelumnya saya udah nimbang lagi karena tadi wadahnya nggak cukup ya. Ini sodium fluoride, mana lagi tadi? Oh ini. Nah ini adalah surfaktannya atau kokobetain. Essential oilnya juga udah saya masukin di sini aja karena dia dissolve-nya kan bisa dissolve di surfaktan. Nah, kita masuk ke fase 3. Kita masukin si kalsium bikarbonat sama fluoride-nya. Fluoride-nya bisa kita masukin dulu. Habis dimasukin, kita aduk lagi. Kalau di rumah ada kayak mini mixer gitu boleh diaduk pakai mini mixer. Jadi untuk ngaduk ini nggak harus diaduk pakai tangan ya. Kalau di rumah emang udah ada alat, udah terbiasa bikin-bikin, boleh pakai alat yang ada. Warnanya jadi putih ya, udah mirip kayak pasta gigi ya, cuman dia emang masih bentuknya belum, karena kita belum kasih surfaktan sama belum kasih essential oil. Nanti habis itu tinggal dimasukin ke wadah kalau udah. Oke, nah udah, kita kalau dirasa udah campur semua, jadi giniin, kita campur semua, kita masukin fase D yang ada kokobetain sama essential oilnya. Baunya udah kayak bau pasta gigi nih, dan dari bentuk dan warnanya pun udah seperti pasta gigi. Kayak pasta gigi ya, cuman emang ini konsistensinya kurang kurang, ini tuh masih ada kayak kelihatan butir-butiran kasarnya, kayak butiran sorbitol nih yang kasar. Memang kan namanya juga kita handmade ya, DIY gitu, bukan pabrikan. Jadi yang aduk kan tangan manusia, bukan robot, bukan mesin gitu. Lihat dari warnanya sudah seperti pasta gigi ya, pasta gigi konvensional. Oke, sekarang kita masukin ke botol dulu ya.